Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadianti Marhama dari kelas 23 MN 4 dengan NIM 30223111024. Di sini saya ingin membuat video penjelasan tentang analisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan, yaitu di sini saya menggunakan PT Aneka Tambang Tbk. Video ini juga dibuat untuk menyelesaikan tugas manajemen keuangan yang diampu oleh Ibu Wila Fatika Sari SEMM. Sebelumnya saya ingin meminta maaf bahwa videonya tidak proper. Saya sudah tag video yang sudah saya edit, tapi ternyata untuk proses download itu dari aplikasinya sangat lama. Jadi saya memutuskan untuk tag ulang tanpa edit. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan tingkat kinerja keuangan perusahaan PT Aneka Tambang Tbk dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis yang dipakai pada penelitian yang saya gunakan ini meliputi analisis rasio probabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, dan pasar. Tujuan analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis rasio probabilitas. Rasio yang digunakan dalam analisis probabilitas ini menggunakan return on asset, return on equity, dan return on investment. Penelitian ini juga menggunakan rasio likuiditas. Dalam rasio likuiditas ini adalah current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Menggunakan rasio leverage. Rasio yang ada pada rasio leverage ini ada debt to asset, ada debt to equity ratio, lalu juga menggunakan rasio aktivitas yang mencakup rasio perputaran total aset atau total asset turnover dan rasio perputaran aset lancar yaitu current asset turnover. Dan yang terakhir menggunakan rasio pasar. Rasio yang digunakan dalam analisis rasio pasar ini adalah price earning ratio, dividend payout ratio, dan dividend yield ratio. Rasio probabilitas sendiri adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Lalu di rasio probabilitas itu ada return on asset. Cara menghitung return on asset itu adalah laba bersih dibagi aset dikali 100%. Lalu ada return on equity. Rumus menghitungnya adalah laba bersih dibagi total ekuitas kali 100%. Lalu ada return on investment, itu rumusnya keuntungan investasi dikurang biaya investasi dibagi biaya investasi dikali 100%. Lalu ada likuiditas, rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam waktu jangka pendek. Nah, rasio likuiditas ini ada current ratio. Cara menghitungnya itu aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Lalu ada quick ratio. Cara menghitungnya aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Lalu ada cash ratio. Cara menghitungnya kas plus tara kas dikurang kewajiban lancar dikali 100%. Lalu ada rasio solvabilitas atau leverage. Ini adalah rasio yang digunakan untuk melihat besarnya aktiva perusahaan yang dibantu oleh hutang. Nah, itu ada debt ratio, cara menghitungnya total hutang dibagi total aset dikali 100%. Lalu ada rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Ini cara menghitungnya total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Lalu ada rasio aktivitas. Itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Nah, dalam analisa aktivitas rasio ini ada rasio perputaran total aset atau total asset turnover. Cara menghitungnya penjualan bersih dibagi total aset dikali 100%. Lalu ada rasio perputaran aset lancar atau current asset turnover. Itu cara penghitungnya penjualan bersih dibagi aset lancar dikali 100%. Lalu ada rasio pasar. Rasio yang di dalamnya memperhitungkan harga saham dengan laba atau omset, nilai buku per saham, sampai arus kas perusahaan. Analisis rasio pasar juga sering digunakan untuk mengukur kondisi pasar saham untuk periode waktu tertentu. Nah, dalam analisis rasio pasar ini ada price earning ratio. Cara menghitungnya itu harga per saham dibagi earning per share dikali 100%. Lalu ada dividend payout ratio. Cara menghitungnya itu total dividen dibagi laba bersih yang dihasilkan dikali 100%. Lalu ada dividend yield ratio. Itu cara menghitungnya dividen per share dibagi market value per share dikali 100%.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisa rasio probabilitas pada PT Aneka Tambang Tbk yang sudah saya cari. Nah, di sini Return on Asset atau ROA pada PT Aneka Tambang Tbk selama tahun 2020 hingga 2022 secara berturut-turut. Pada tahun 2020 sebesar 5%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan itu menjadi 9%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa sepanjang tahun PT Aneka Tambang Tbk cenderung mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio return on asset atau ROA dari tahun 2020 hingga 2022 PT Aneka Tambang Tbk ini sebesar 10%. Dan ini di atas rata-rata industri atau time series lebih besar 5% untuk kinerja keuangan dikatakan baik dan efisien. Lalu ada return on equity. Return on equity pada PT Aneka Tambang Tbk selama tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 itu sebesar 20%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat jauh hingga 11%, menjadi 9%. Pada tahun 2022 juga tetap mengalami penurunan sebesar 4% hingga menjadi 5%. Dapat dilihat bahwa sepanjang tahun penelitian return on equity atau ROE pada PT Aneka Tambang Tbk cenderung mengalami penurunan. Untuk kinerja keuangan dikatakan tidak baik-baik saja dan tidak efisien disebabkan karena kurang mengoptimalkan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. Lalu ada return on investment. Return on investment atau ROI pada PT Aneka Tambang Tbk selama tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 return on investment-nya mengalami minus 9%. Itu menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian dalam investasinya. Jumlah pengembalian yang dihasilkan dari investasi lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk investasi tersebut. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik sebesar 33% hingga menjadi 24%. Pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan 17% hingga 40%. Dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2022, PT Aneka Tambang Tbk cenderung mengalami peningkatan hingga rata-rata kenaikan 25%. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu mengembalikan keuntungan dalam investasinya. Lalu ada hasil analisis rasio likuiditas pada PT Aneka Tambang Tbk yang sudah saya hitung atau saya cari. Yang pertama itu ada current ratio atau CR pada PT Aneka Tambang Tbk selama 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, current ratio atau CR sebesar 121%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 58% hingga 179%. Dari 121% jadi 179%. Itu mengalami peningkatan 58%. Ini menandakan likuiditas perusahaan meningkat secara signifikan. Aset lancar perusahaan tumbuh lebih cepat dibandingkan kewajiban lancar atau kewajiban lancar menurun sehingga memperkuat kemampuan PT Aneka Tambang Tbk untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2022, kenaikan ini lebih kecil daripada kenaikan sebelumnya, yaitu hanya 17%. Jadi itu pada 2022 itu 196%. Tetapi kenaikan ini tetap menunjukkan peningkatan likuiditas. Lalu ada quick ratio. Nah, quick ratio pada PT Aneka Tambang Tbk selama 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 itu sebesar 86%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 45% hingga 131%. Jadi dari 86% itu mengalami peningkatan sampai 131%. Jadi 2020 ke 2021. Lalu ini kenaikan yang signifikan untuk menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu pada 2022 mengalami kenaikan tapi lebih kecil dari kenaikan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan perbaikan dalam likuiditasnya. Kenaikan itu hanya sebesar 13%.
Jadi dari 131% itu 2021-nya naik ke 2022 itu jadi 144%. Untuk tahun 2022, kenaikan yang dialami menunjukkan bahwa perusahaan semakin sehat dan dari sisi likuiditas yang akan meningkatkan kepercayaan investor. Lalu ada cash ratio. Cash ratio pada PT Aneka Tambang Tbk dari 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 itu PT Aneka Tambang Tbk mendapatkan hasil 53%. Lalu pada 2021 mengalami penaikan sebesar 25%. Jadi dari 53 itu naik ke 78%. Peningkatan yang cukup signifikan yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin kuat dalam hal likuiditas. Pada tahun sebelumnya, PT Aneka Tambang Tbk hanya memiliki 53% dari liabilitas lancarnya dalam bentuk kas atau setara kas, yang berarti ada resiko lebih tinggi dalam membayar kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2022, PT Aneka Tambang Tbk mengalami penurunan yang relatif kecil, yaitu sebesar 3%, jadi hanya mendapat 75%. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan telah menggunakan sebagian kasnya untuk membayar kewajiban atau melakukan investasi. Meskipun demikian, cash ratio masih berada di level cukup tinggi yang menunjukkan PT Aneka Tambang Tbk tetap berada dalam posisi yang baik. Lalu ada hasil analisis rasio reference PT Aneka Tambang Tbk yang sudah saya kerjakan. Ini yang pertama itu ada debt to asset ratio. Nah, debt to asset ratio pada PT Aneka Tambang Tbk selama tahun 2020 hingga 2021. Pada 2020 itu mendapatkan hasil 40% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang, sedangkan sisanya berasal dari ekuitas atau sumber dana lainnya. Pada tahun 2021 itu menunjukkan penurunan ke 37%. Ini membuktikan bahwa perusahaan telah mengurangi ketergantungan pada utang sehingga hanya 37% dari aset yang sekarang dibiayai oleh hutang. Hal ini mungkin terjadi karena PT Aneka Tambang Tbk telah melunasi sebagian utangnya atau telah meningkatkan asetnya tanpa meningkatkan utang pada tahun 2022, menandakan penurunan lebih signifikan sebesar 7%, sehingga hasilnya hanya 30%. Ini menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk semakin menunjukkan bahwa perusahaan semakin sehat secara finansial. Risiko bangkrut atau kesulitan membayar kewajiban itu semakin rendah. Lalu ada debt to equity atau DER. Debt to equity atau pada PT Aneka Tambang Tbk selama 2020 hingga 2022. Pada 2020 itu sebesar 67%, mengalami penurunan sebesar 8%, sehingga PT Aneka Tambang Tbk mencapai 58% pada 2021. Ini menandakan pengurangan ketergantungan pada hutang. Ini bisa berarti PT Aneka Tambang Tbk telah membayar sebagian utangnya atau meningkatkan ekuitasnya. Pada tahun 2022, perusahaan semakin mengurangi utang dan lebih bergantung pada ekuitas sebagai pendanaan. Penurunan itu dari 58% itu menjadi 42%. Penurunan ini menunjukkan peningkatan solvabilitas perusahaan dengan lebih banyak modal yang diperoleh dari pemegang saham atau pendapatan internal daripada pinjaman. Lalu ada hasil analisis rasio aktivitas PT Aneka Tambang Tbk yang sudah saya cari. Yang pertama itu ada perputaran total aset. Nah, perputaran total aset pada PT Aneka Tambang Tbk selama tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 itu sebesar 86%. Pada 2021 mengalami peningkatan sebesar 117%, menandakan peningkatan signifikan dalam efisiensi, di mana Rp100 aset menghasilkan Rp117 dalam pendapatan. Ini berarti perusahaan telah meningkatkan kemampuan untuk menggunakan asetnya secara lebih efektif. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang jauh lebih baik dengan 137%. Ini membuktikan PT Aneka Tambang Tbk memang berusaha memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dibandingkan dengan sebelumnya.
Lalu ada perputaran aset lancar. Nah, perputaran aset lancar pada PT Aneka Tambang Tbk selama tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 itu sebesar 299%. Lalu pada 2021 mengalami kenaikan ke 328%, menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Menunjukkan PT Aneka Tambang Tbk kemampuan yang lebih baik dalam mengoptimalkan aset lancarnya. Pada tahun 2022 naik sebesar 393%. Naik lagi, berarti ini semakin efisiensi dalam menggunakan aset lancar. Mencerminkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan aset lancar untuk mendorong penjualan atau pendapatan. Lalu, hasil analisis rasio pasar PT Aneka Tambang Tbk yang sudah saya cari. Yang pertama itu ada price earning ratio. Price earning ratio pada PT Aneka Tambang Tbk dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 itu sebesar 40%. Pada tahun 2021 itu mengalami penurunan ke 29%. Itu menandakan harga saham mungkin mengalami koreksi atau sedikit turun, atau laba perusahaan meningkat sehingga investor tidak perlu membayar sebanyak sebelumnya untuk mendapatkan nilai laba yang sama. Pada tahun 2022, kenaikan tajam yang terjadi sampai 1.248%, menunjukkan harga saham yang sangat melonjak, jauh lebih tinggi daripada laba yang dihasilkan perusahaan. Kenaikan tajam ini menjadi tanda peringatan bahwa saham perusahaan mungkin dinilai terlalu mahal dan berisiko menjadi gelembung harga. Lalu ada dividen payout ratio. Dividen payout ratio pada PT Aneka Tambang Tbk dari 2020 hingga ke 2022. Pada 2020 itu PT Tambang Tbk dividen payout ratio-nya itu sebesar 2%, menunjukkan bahwa perusahaan hanya membagikan sebagian kecil dari labanya sebagai dividen kepada pemegang saham. Pada tahun 2021, dividen meningkat menjadi 22%. Ini menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk mulai membagikan lebih banyak laba pada pemegang saham, tetapi masih menahan sebagian besar laba untuk keperluan cadangan. Pada tahun 2022, peningkatan yang drastis ke 81%, menandakan bahwa sekarang PT Aneka Tambang Tbk membagikan labanya kepada pemegang saham. Ini terjadi jika sudah merasa cukup matang dan tidak membutuhkan banyak laba untuk reinvestasi atau ekspansi lebih lanjut. Lalu yang terakhir itu ada dividend yield ratio. Nah, dividend yield ratio pada tahun 2020 itu sebesar 9%, berarti PT Aneka Tambang Tbk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Pada tahun 2021 itu pada tahun 2020 dividen yield ratio-nya itu sebesar 0%. Berarti PT Aneka Tambang Tbk itu tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Pada tahun 2021 tetap sama, itu menunjukkan 10% bahwa PT Aneka Tambang Tbk masih memutuskan untuk tidak membagikan dividen. Alasannya mungkin termasuk investasi besar untuk memperluas bisnis. Nah, pada tahun 2022, dividen yield ratio itu sebesar 295%. Dividen yang sangat besar dibandingkan harga saham. Dividen yang melonjak ini sangat jarang terjadi dan menunjukkan ketidaknormalan. Ini dapat diartikan bahwa perusahaan membagi dividen yang jauh lebih besar dibandingkan dengan harga sahamnya. Kemungkinan yang bisa menyebabkan ini terjadi seperti penurunan drastis harga saham, pembayaran dividen luar biasa, atau tanda peringatan bahwa harga saham sangat tertekan. Nah, itu adalah hasil analisis rasio keuangan yang sudah saya kerjakan. Maaf sebelumnya apabila banyak kurangnya karena tidak terlalu proper karena adanya masalah teknis. Sekian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.